Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desti Rosnia Dewi, mahasiswi Universitas Negeri Siliwangi, program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2024, kategori 3 dalam jabatan. Saya bekerja di SMA Negeri Singaparna, mengajar geografi. Berikut adalah video tentang pembelajaran di kelas 11 IPS 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat ya. Gimana hari ini, siapa yang nggak masuk? Terus siapa lagi? Ibu absen dulu ya. Akbar, hadir. Alvin, Anggi, Dede, Dika, Dilga, Dini, Melana, Meliana, Muhammad Jaki, Muhammad Davi, sama Nata, iya sering termasuknya. Nafisa, ya, Nanda, Nisca, Nisha, Nova, Nurul, Randi, Reval, Restu, Riani, Rizka, Rizky, Rona, mana Rona? Oh ya, Salma, Seva, Tabisa, Jiko, Jiad, dan Julpa. Oke. Gimana waktu kemarin kita mempelajari apa ya? Dinamika pendudukan. Ya, sekarang kita lanjut ya, materinya tentang apa? Di sini. Potensi persebaran sumber daya pertambangan. Ya, coba kalian lihat dulu video. Ini ada video dari apa? Kalimantan, ya. Menurut kalian, apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Pertambangan apa? Batu bara. Pertambangan batu bara. Terus selain pertambangan, yang kalian apalagi kenampakan alamnya seperti apa itu? Kayak rusak gitu ya, gersang. Terus apa lagi? Coba. Hah? Pengarukan tanah. Terus apa lagi? Apa lagi, Neng? Ada aktivitas manusia di situ ya? Ya. Terus selain itu apa lagi? Mungkin Bu, yang tadinya awalnya itu perhutanan atau perkebunan gitu ya, diambil alih menjadi apa tuh? Untuk pertambangan batu bara. Lihat itu ada apa namanya? Ada angkutan besar ya. Seperti apa itu? Mobil? Truk. Terus apa lagi? Ada aktivitas apa lagi di situ? Ada eskavator juga ya, pengeruk beku gitu. Terus ada yang jualan nggak kira-kira? Ada. Ya, ada. Berarti di situ tuh hidup ya. Ada yang jualan juga, ada yang sedang bekerja seperti itu. Kebayang nggak gersangnya seperti apa? Kebayang. Kalau di kita, kira-kira di sini di mana? Pertambangan di Gunung Galunggung. Pinter. Sudah pernah ke sana semuanya? Yakin? Apa yang kalian lihat di sana? Kawah. Gersang. Terus polusi udara, pencemaran udara dan air pun menjadi keruh. Karena apa? Pertambangan pasir yang ada di Gunung Galunggung. Seperti itu. Tapi secara ekonomi seperti apa? Meningkat tidak? Meningkat. Karena ini juga menjadikan salah satu faktor ekonomi yang diangkat oleh Indonesia ke pemerintahan, ya. Ya.
Nah, di sini ada PowerPoint-nya potensi persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Tadi pertambangan itu ada apa? Pertambangan apa aja? Batu bara, terus emas, nikel, minyak, migas. Berarti minyak dan gas. Terus apa lagi? Tembaga. Terus apa lagi? Pasir. Ya kan? Ya, lanjut. Nah, pengertian pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanisme maupun secara manual. Jadi ada yang pakai mesin, ada yang pakai manual apa? Pacu, cangkul, waas, capek nak gitu ya, kebayang gitu. Nggak usah ribet-ribet, sekarang mah ada mobil apa, beko gitu, beko atau eskavator. Itu kan merupakan alat berat juga ya. Ya bagaimana jalan nggak rusak? Kan itu juga kan alat berat seperti itu ya. Terus di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di dasar laut, biasanya nih kalian suka melihat tidak, di TV-TV ada kapal-kapal besar lagi di tengah laut. Nah itu ngapain? Lagi apa? Lagi menambang minyak bumi. Minyak bumi itu untuk apa sih? Untuk apa minyak bumi? Untuk bahan bakar. Bahan bakar apa? Bensin, bensol, solar, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira minyak bumi itu yang kamu ketahui itu terbentuk dari apa sih? Dari fosil. Apa itu fosil? Tumbuh-tumbuhan, terus makhluk hidup yang mati dan terurai ke dasar laut. Itu fosil namanya. Berapa puluh tahun? Ratusan tahun. Itu disebut dengan fosil. Nah, hasil dari fosil itu menjadikan minyak bumi. Makanya nggak heran kalau penambangan minyak bumi itu di tengah laut dengan menggunakan kapal besar. Kabayang eta beusina kumaha? Seperti itu ya. Tapi kok tenggelam? Berarti kan ada apa? Ada penyeimbang, ya tidak? Iya. Nah, kemudian di sini ada beberapa potensi sumber daya pertambangan yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama yang tadi, minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau skarit dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan. Yang kedua adanya batu bara. Apa ini batu bara? Endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah setumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dari suhu waktu jutaan tahun. Batu bara. Kalian kalau mendengar batu bara, apa yang ada di pikiran kalian? Di pulau mana? Kalimantan. Ya, terbesar di sana di Pulau Kalimantan. Di kita ada tidak? Tidak. Makanya orang-orang kita pada kamarana mau kemana? Pasti mau apa? Pertambangan emas di Kalimantan banyak ya. Pertambangan batu bara. Resiko tidak? Resiko. Apa resikonya? Pernapasan? Sesak. Terus kalau misalkan penggalian emas ada di mana? Di gorong-gorong, di dalam gua, betul. Terus kalau guanya ada gempa, runtuh, apa yang akan terjadi? Nah, tertimbun. Makanya ya itulah resikonya ya. Terus di sini ada emas dan perak. Tahu emas seperti apa? Mungkin untuk perempuan pada pakai. Ya, anting hampir semuanya menggunakan emas. Tapi Bu, ada organ yang perak, itu kan emas dan perak. Tapi lebih tinggi mana nilainya? Emas, iya betul ya. Warna apa nih emas nih? Kuning. Gold gitu ya. Bu, kan ada emas putih juga ya. Itu sudah di sepuh gitu ya, disepuh. Jadi emas putih juga atau perak, memang perak warna putih gitu. Aluminium tahu beda tidak dengan perak? Beda ya. Jadi emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena keberadaannya dalam sangatlah terbatas dan juga proses penambangannya tidaklah mudah. Iya, sampai masuk ke gorong-gorong.
Seperti itu. Ada di sini yang mau jadi penambang emas atau bos penambang emas deh. Abi. Nanti kayak Madura ya, pakainya banyak di sini gitu ya. Iya. Tahu nggak? Yang namanya emas asli itu lentur, soft banget. Bu, kenapa Bu bisa dipakai gelang, bisa dipakai cincin dan anting dan sebagainya? Karena ada campurannya. Seperti itu. Kadar emasnya mau mungkin berapa karat? Ada yang 24 karat, ada yang 22 karat. Tergantung karatannya. Semakin muda semakin mahal, semakin tua semakin murah. Murah atau mahal sih sebetulnya? Murah. PR buat kalian. Terus tembaga. Tembaga memiliki sistem kristal kubik secara fisik. Tembaga berwarna kuning jika tembaga dilihat dengan menggunakan mikroskop. Biji akan berwarna merah muda kecoklatan sampai ke abu-abuan. Biasanya tembaga itu dipakai untuk apa? Kabel. Pasti menggunakan tembaga. Berarti untuk mengalirkan. Bahan-bahannya kabel itu dari tembaga. Kalau nggak ada tembaga ya nggak akan bisa. Sedangkan kabel itu adalah apa? Penghubung. Ya, penghubung. Seperti itu. Terus kalau di radio untuk apa? Untuk penyeimbang, kan ada ya alat-alatnya atau konektor-konektornya yang seperti itu, kayak TV pasti ada tembaga. Tahu nggak sih tembaga seperti apa? Tahu? Kabel geningan, osok serebutannya. Ya, betul. Terus bekausit, apa nih bekausit? Biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral amonium hidroksida. Bekausit banyak digunakan terutama pembentukan aluminium untuk bahan pembuatan badan pesawat, tuh alat rumah tangga dan keramik. Pesawat juga menggunakan bekausit ya. Pulang dia. Apa ini? Ya, lanjut. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultra basa. Kandungan nikel tertinggi umumnya berasal dari batuan peridot dan batuan dunit yang didominasi oleh mineral olivin yang akan nikel. Terus yang ketujuh adanya pasir besi. Sebetulnya kalau untuk warga Tasikmalaya, pasir besi itu sudah tidak aneh. Ada nggak di kita? Ada. Di mana, Cing? Di Cipatujah. Nggak pernah main ke sana. Coba, pantai Cipatujah itu sangat kaya akan pasir besi. Banyak penambang pasir di sana, Cipatujah. Jadi kan nilai ekonomis. Coba kalian berpikir, kalau misalkan terus-terusan digali, ditambang, apa yang akan terjadi? Akan habis. Makanya seharusnya seperti apa? Dilestarikan, dijaga. Jangan tergiur dengan rupiah dan angka seperti itu. Memang ya, di daerah Cipatujah itu rumahnya bagus-bagus ya, karena itu bekerjasama dengan penambang pasir besi seperti itu ya. Ya seharusnya ada pengelola pemerintah lah yang betul-betul diperhatikan, jangan sampai habis dan musnah seperti itu. Kan lembar ya, itu kan suatu kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, belum tentu negara lain punya. Iya, pintar. Terus permasalahan lingkungan pada kegiatan pertambangan. Dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi sedimentasi, terjadi gerakan tanah atau longsor. Biasanya longsor sok di mana ya? Di dataran tinggi. Di mana lagi? Salawu. Cigalontang di Garut. Cibalanari, pokoknya mah anu cici Garut gitu ya. Longsor. Nah makanya hati-hati kalau mendirikan bangunan untuk hunian. Itu kan harus ada kriterianya. Tanahnya yang seperti apa? Jangan tanah yang subur dibangun hunian. Jadi kan tidak produktif, lebar gitu. Harusnya apa? Ya sudah banyak dataran rendah lah gitu ya. Seperti itu. Terus terjadinya gerakan tanah atau longsor terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Ya, kalau terjadi longsor banyak yang terganggu, semua makhluk hidup, baik itu flora dan
fauna. Nah ini yang tadi belum tahu nu kumaha sih biji besi teh, nu kumaha sih tembaga teh tah. Ieu emas dan perak. Warnanya pun sama, gold dan silver. Terus apalagi tuh? Tembaga warnanya apa? Merah kuning gitu ya. Kayak ke emas-emasan tapi lebih pekat banget gitu. Terus biji besi ya seperti besi, kumaha sih warnanya gitu. Cuman bentuknya biji-biji seperti itu. Nikel. Nah, nikel warnanya silver ya. Terus yang terakhir apa itu? Batu bara. Oke. Ya, terima kasih. Di sini ada tugas LKPD. Ada kelompoknya? Ada. Coba berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sok, nih. Sok berkumpul aja ngariung gitu. Nih. Nanti gini ya, dalam pengerjaannya di sini kan ada batu bara ya, atau nikel atau emas dan lain sebagainya. Nah, tulis kelompoknya di atas, selalu indikatornya itu menganalisis potensi sumber daya pertambangan. Jadi dianalisis nih gitu, terus upaya mengantisipasi permasalahan pertambangan di Indonesia. Menganalisis segini, misalkan batu bara ada di mana aja persebarannya seperti itu. Terus ya di mana potensi persebaran batu bara di Indonesia, terus apa manfaat dan kegunaannya. Udah, setelah itu maju. Dah. Enggak. Sepuluh menit ya, setelah itu lah dikumpulkan. 10 menit dari sekarang. Perunggu. Kalau perak mah ya perak. Ya, kalau ada perunggu ada perak. Ya. Kamu ngerjain nggak? Kegabung. Jadi ulan nongingan kia tuh kumaha. Nah, yuk. Jawa Timur. Jawa Utara. Jawa Utara. Belum. Sulawesi kan ya?
Maju bareng-bareng. Sok. Bisa ya, bisa. Tuh, sayang banget. Nah. Kisah namanya. Jin. Omset. Mukanya kok nggak familiar banget. Kelompok 4. Ini kelompok 1. Kel. Udah 10 menit belum? Ya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya, sok. Atau ada yang sudah mau maju boleh. Ya, untuk kelompok 3 maju. Yang lain coba dengarkan ya. Nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjawab pertanyaan mengenai lembaga. Pertanyaannya, di manakah potensi persebaran minyak bumi di Indonesia? Jawabannya, wilayah penghasil minyak bumi yang pertama Sumatera, Laut Jawa, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Natuna. Yang kedua, apa manfaat dan kegunaan juga upaya mengantisipasi permasalahan pertambangan minyak bumi? Manfaat dan kegunaan pertambangan minyak bumi termasuk menyediakan energi untuk berbagai keperluan, menggerakkan industri, dan memberikan pendapatan bagi negara. Namun permasalahannya yang muncul termasuk kerusakan lingkungan dan konflik lahan. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini meliputi pengembangan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan diversifikasi sumber energi. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Apa tidak? Sok satu aja. Sok. Upaya yang itu ramah lingkungan itu contohnya kayak gimana? Ya, gimana pertanyaannya? Upaya ramah lingkungan Ya. Bisa jawab. Contohnya berhenti menggunakan gas plastik, terus kayak mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, perhatikan penggunaan air. Ketiga, pakaian bekas bisa jadi. Yang ketiga, mengisi ulang toko minum Anda, jadi mengurangi sampah plastik yang ada. Sekian kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya yang tadi tuh apa? Pertambangan apa? Pertambangan tembaga. Ya, tembaga. Oke, selanjutnya pertambangan nikel. Ya, kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan lembar kerja kami mengenai nikel. Yang pertama, di manakah potensi persebaran nikel di Indonesia? Cadangan nikel sebanyak 90% tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Di Sulawesi sebesar 2,6 miliar ton biji. Nomor 4, apa manfaat dan kegunaan juga upaya mengantisipasi permasalahan pertambangan nikel. Nikel memainkan peran penting dalam industri elektronik, terutama teknologi nano dan lainnya, dan juga dalam berbagai perangkat elektronik seperti mobil listrik, handphone, dan laptop. Kegunaan nikel terbesar adalah logam paduan alloy yang digunakan baja tahan karang. Upaya mengantisipasi permasalahan pertambangan nikel yaitu melakukan kegiatan eksplorasi yang lebih agresif, baik untuk mendapatkan cadangan baru atau untuk memperpanjang umur tambang. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 2 atau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari lembar jawaban yang telah kami jawab, yaitu mengenai emas dan perak. Yang pertama, pertanyaannya, di manakah potensi persebaran emas dan perak di Indonesia? Akan dijawab oleh Andi. Persebaran emas dan perak di Indonesia. Yang pertama, ada di Provinsi Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Mimika, yaitu PT Freeport Indonesia. Nomor 2, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di PT Sumbawa. Nomor 3, di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas. Nomor 4, di Provinsi Maluku. Nomor 5, di Provinsi Jawa Timur, namanya 7 Bukit. Dan yang terakhir di Provinsi Maluku Utara. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, apa manfaat dan kegunaan juga upaya mengantisipasi permasalahan pertambangan emas dan perak? Jawabannya yaitu manfaat dan kegunaan yang pertama sebagai aset investasi. Pastinya kalian sudah tahu ya kalau emas dan perak itu selalu digunakan untuk investasi. Yang kedua untuk perawatan kulit, biasanya dari skincare. Yang ketiga untuk menambal gigi. Yang keempat sebagai perhiasan. Yang kelima bahan industri, dan yang keenam yaitu sebagai pembuatan uang muka. Adapun upaya untuk mengantisipasi permasalahan pertambangan emas dan perak. Yang pertama, melestarikan manfaat sumber daya alam emas dan perak. Dan yang kedua, menggunakan emas dan perak sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya mana? Ada lagi? Ya, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu, duduknya yang betul. Ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil lembar kerja kami. Pertanyaan pertama, di manakah potensi persebaran biji besi di Indonesia? Persebaran biji besi yang ada di Indonesia kebanyakan ditemukan pada kawasan pegunungan atau dataran tinggi seperti Cilacap, Cilegon, Lompana, Pulau Derawan, dan Kalimantan Selatan. Lalu yang kedua, apa manfaat dan kegunaan juga upaya mengantisipasi permasalahan pertambangan biji besi? Yang A, manfaat dan kegunaan biji besi salah satunya yaitu digunakan untuk membuat pig iron atau besi kasar yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk membuat baja ataupun industri pembuatan biji besi. Yang B, upaya yang dilakukan agar mengantisipasi permasalahan pertambangan biji besi yaitu yang pertama, memanfaatkan biji besi sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan meningkatkan kelestarian lingkungan. Yang kedua,
sebagai warga masyarakat, terkhusus di lingkungan pertambangan, harus ikut berpartisipasi dalam pembuatan baja, karena pembuatan baja akan mengalami risiko saat penambangan besi. Sementara baja hanya sedikit yang berbahan dasar besi, sisanya mengandung campuran silikon, mangan, aluminium, dan logam murni. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sangat baik dan bagus sekali ya, juga kreatif. Jadi materi yang hari ini kita pelajari tentang apa? Persebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya apa? Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan apa? Kerugian, pencemaran, tanahnya yang rusak, air yang tercemar, udara yang tercemar juga. Nah, makanya dari itu harusnya pihak pemerintah itu harus ada keberlanjutan ya, harus ada betul-betul diperhatikan gitu. Jangan sampai diabaikan, karena apa, ini kan berhubungan dengan kesehatan ya, kesehatan untuk manusia seperti itu. Dan kita sebagai manusia juga harus bisa menjaga dan melestarikan alam itu sendiri gitu ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak. Oke. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Ya. Ya udah, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum pulang kita berdoa dulu. Oke. Mana KM? Ya. Belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Sok beres-beres selalu.